Baik, kita akan buka pertanyaan yang pertama. Saya buka dulu mic untuk pasang. Suaranya kurang bagus, Ustaz. Repok-repok. Saya buka dulu mic untuk pasang. Baik, pertanyaannya, mengasihi orang yang menyebalkan, tapi jadi kebiasaan orang itu untuk pinjam terus. Bagaimana untuk menasehatinya? Silakan, Pak. Ya, jadi begini, itu ladang amal ya. Jadi memang benar, kadang-kadang datang daripada, jadi gini, meminjami dan dia pasti tidak membayar, memang lebih baik daripada kita memberi. Karena dengan meminjami itu kita jadi dia punya tanggung jawab. Ada rasa, kadang-kadang dia kalau punya rasa malu, ya dia tidak akan mengulangi. Tapi kalau rasa malunya sudah putus, itu diulang-ulang terus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus, yang pertama, kita harus jujur apa adanya, bukan karena ada apanya. Kita menjelaskan bahwa apa yang saya berikan kepada saudara itu adalah karena saya memang ada. Tapi kalau memang tidak ada, ya Anda tidak usah memaksakan diri. Ya memang orang-orang seperti itu, kita harus yakin ya, bahwa orang-orang seperti itu yang datang, yang nyebelin, hanya minta uang kepada kita, yang kadang-kadang mohon maaf lah, saya sendiri juga ya memberikan berat sekali. Nah, kalau Anda mau memberi kepada orang seperti itu, kemungkinan ikhlas sangat besar sekali. Kenapa? Karena Anda memberi tidak mengharap balasan apapun. Bahkan kadang-kadang balasannya negatif. Malah Anda difitnah, malah Anda dicaci maki, malah Anda dirasani di belakang, dibicarakan hal-hal yang jelek-jelek. Wah, pelit itu. Padahal sudah dikasih 500 bilangnya 50.000. Itu kan seperti itu kan biasa. Nah, tugas kita justru kita tidak boleh marah. Kalau kita marah, kita merasa berarti Anda mengharapkan balasan. Ya, mengharapkan balasan dari orang itu. Padahal kita seperti kita ketahui dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamnun tastakthir. Janganlah Anda memberi dengan harapan memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi memberi ya memberi aja gitu. Ya memang saya sadari, saya akui itu tidak semudah membalik telapak tangan, tapi tidak sesulit yang Anda bayangkan. Yang penting ikhlas. Latihanlah ikhlas. Ya, karena di dunia ini ikhlas termasuk salah satu yang tidak mudah. Ikhlas, istiqomah, ya, itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Ikhlas dan istiqomah itu dua hal itu saya tidak bilang sulit. Karena kalau saya bilang sulit, pikiran bawah sadar saya akan kunci. Sehingga saya tidak bisa melakukan itu. Mudah. Itu wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Titik. Silakan Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Baik, mic-nya baru saya buka, kelupaan. Ya. Baik, Assalamualaikum. Kalau ingin tetap memberi bulanan kepada mertua yang suami sudah meninggal 6 tahun yang lalu, hukumnya dalam Islam gimana? Kenapa Ustaz? Ini suaranya kresek-kresek Ustaz. Ulang Ustaz. Ya. Suaranya nggak jelas. Ulang. Saya kedengaran. Ini malah ada sedikit trouble di laptop saya mungkin ya. Kalau ingin tetap memberikan bulanan kepada mertua yang suami sudah meninggal 6 tahun yang lalu, hukumnya dalam Islam gimana? Memberi kepada, karena suami sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Ya. Kan suaminya dulu pernah ngomong atau pernah memberikan sesuatu kebaikan. Kalau memang Anda sanggup dan mampu ya sangat bagus. Itu kan hukumnya baik sekali. Itu hukumnya ya cenderung apa ya? Itu kan membantu. Apalagi apakah mertua Anda sudah mampu? Apakah kemampuan mereka lebih baik dari Anda? Nah, kalau kemampuan mereka dan ngomong kondisi yang real sekarang ini, waktu dulu ada suami 6 tahun yang lalu memang finansialnya cukup kuat. Tapi sekarang setelah tidak ada suami, finansial seperti ini, Bu, mohon Ibu maklum, mungkin kalau kemarin saya bisa memberi kepada Ibu 6 juta, sekarang hanya bisa memberi 3 juta, misalnya begitu. Atau mungkin karena kondisi anak-anak sampean mungkin banyak, ya Anda harus menghidupi anak-anak dulu, kemudian juga masa depan anak ini juga butuh biaya yang tidak sedikit, maka Anda sampai, kalau Anda masih bisa memberi, saya acungkan jempolnya 4, ya, jempol kaki 2, tangan 2, hebat. Wallahu a'lam bishawab. Next. Baik, ya, baik untuk selanjutnya, Bu Tetin, menghadapi bandar yang kurang ilmu, berdagang yang sholatnya, ya sudah sholat, tidak puasa, apakah dosa terbawa amal kita? Licik, juga orangnya. Apa ini pertanyaannya? Menghadapi bandar itu apa ya? Yang kurang ilmu, berdagang, yang sholatnya tapi tidak puasa, apakah? Coba Bu Tetin diperbaiki lagi pertanyaannya, saya lewatin aja. Assalamualaikum, saya mau nanya mengenai sedekah itu lebih utama mana ke orang tua atau karena yatim atau kedua-duanya? Silakan Pak. Bagus. Jadi
kurba itu saudara terdekat. Yang terbaik orang tua, apalagi orang tuanya nggak mampu ya. Itu yang terbaik itu orang tua nomor satu. Makanya kan saya tadi bilang zakat, sedekah itu sifatnya nepotisme untuk kepentingan keluarga besar. Logikanya begini, kalau keluarga kita siapa lagi yang memperhatikan mereka? Gak mungkin orang saudara daging aja nggak mau memperhatikan. Jadi jelas itu ya sudah pasti ke orang tua. Anak yatim juga penting. Next, bisa jadi. Ya, oke. Yang selanjutnya. Bagaimana hukumnya kita memakai mobil dinas yang merupakan kendaraan operasional yang disediakan di kantor? Kayaknya mungkin mobil dinasnya pakai untuk urusan pribadi. Nah ini kalau Anda mau berkaca kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang paling tidak pernah menggunakan yang namanya haknya negara, itu tidak pernah. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu suatu ketika mau menasihatin anaknya. Kemudian pada saat itu lampunya dinyalakan, begitu anaknya datang lampunya dimatikan. Loh, Pak, kenapa? Pak, apa? Ya, ini milik negara. Jadi ini saya urusan dengan kamu, ini urusan pribadi, bukan urusan negara. Bayangkan minyak tanah sekecil itu aja dia sangat hati-hati. Nah, kita ya berusaha ya nggak usah seperti itu persis, yang mendekati lah. Kalau memang itu mobil dinas yang digunakan hanya untuk kepentingan negara, ya jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik. Sebentar, saya muter dulu semuanya ya. Ini ada suara-suara. Bentar, harap bersabar sedikit ya. Waktu 20 detik aja. Sebentar, saya aktifkan lagi yang punya pasan. Bentar ya. Harus banyak bersabar lewat Zoom ini. Aduh. Baik. Oke, ini ketemu. Yang selanjutnya, Bu Amalia. Kayaknya banyak banget yang nanya. Sebentar, saya naik dulu ke atas. Ini sudah Bu Rahayu, sudah. Sebentar. Bagaimana membahagiakan orang tua, ibunya yang sakit dan bapaknya yang pensiunan PNS? Wah, itu bagus. Ya, yang pertama kita tetap membantu ibu untuk supaya bisa cepat sembuh. Anda juga sangat mulia kalau Anda memang betul, apalagi orang tersebut secara finansial memang kurang. Jadi baik sekali kalau Anda mau membantu, apalagi orang tua yang benar-benar sakit membutuhkan pertolongan. Dan Anda tahu kalau Anda membantu orang seperti itu kan juga salah satu ya sikap juga itu rezekinya jelas tambah banyak, jelas tambah barokah. Jadi sangat bagus sekali kalau Anda memperhatikan dan tidak hanya mendatangi, tapi juga membantu secara finansial. Secara finansial dibantu karena uang urip, orang Jawa bilang ya, itu saya jadi mungkin kumaha damang ya Sunda. Orang Jawa bilang, uang urip niku uang sinawang. Uang sinawang itu melihat, oh jadi kok kayak nggak ada masalah. Padahal ya masalahnya banyak, tapi kan nggak mau cerita ke orang. Kok kelihatannya Mas Hasan hidupnya nggak pernah susah? Ya susah, saya nggak pernah cerita ke orang. Anda sering dianggap orang mampu, makanya kadang-kadang tetangga itu tidak tahu bahwa sesungguhnya Anda tidak mampu. Tapi kan Anda tidak mau menunjukkan ketidakmampuan Anda untuk bisa mendapatkan bantuan. Jadi kelihatannya mampu, padahal di dalam kesehariannya serba kurang. Ya serba kurang. Ya itulah kehidupan yang kadang-kadang orang melihat di luarnya kelihatannya indah, tapi kenyataannya ya seperti itu. Jadi ya kita melihatlah bahwa orang hidup itu ya wang sinawang, artinya melihat orang lain senang, tapi kita tidak tahu bahwa ada sisi yang lain yang kita tidak bisa baca. Wah, Ustadz Judi kok enak sekarang sudah sukses, sudah. Dia nggak melihat programnya dulu, progresnya dulu, berdarah-darah dulu, difitnah orang dulu. Nggak ngerti Ustadz Judi. Dia ngertinya sekarang Ustadz Judi sudah makmur, sudah hebat. Tapi perjuangannya bagaimana dulu awalnya membuka PPMI pertama, PPMY di Jogja pertama kali itu bagaimana? Orang nggak tahu. Yang ngertinya sekarang sudah sukses, maka orang-orang itu banyak yang minta dana dan sebagainya. Ya itu bagian dari kehidupan. Ya, jadi wang sinawang itu seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang selanjutnya, apa tips untuk menghilangkan kebiasaan menawar kepada pedagang kecil? Kenapa? Apakah? Tips untuk menghilangkan kebiasaan menawar kepada pedagang kecil. Bagus. Tipsnya begini. Yang pertama, jangan banyak mikir. Sebab kawat diuntir-untir, yang rawat iso kentir. Jangan banyak mikir.
yang pertama kali kita gunakan otak kanan. Setelah ikhlas, saya ya mengenai nanti, saya pernah kejadian ini pernah kejadian. Di daerah Jogja ini ada yang jual kupat tahu itu di dekat perempatan itu. Perempatan SGM itu. Saya beli dari seorang simbah-simbah jual telur. Jual telur, jumlahnya kurang lebih 10 berapa Mbak? Harganya 37 apa berapa? Saya kasih 50. Saya kasih, saya nggak mikir apa-apa. Saya nggak mikir apa ya, saya tanya rumahnya di mana Mbak? Di daerah Piungan Wonosari sana. Oh ya, saya bayar. Ya, setelah saya bayar itu, subhanallah, kemudian saya kan lagi reparasi kendaraan saya ambil, saya ke situ lagi, ternyata simbah itu juga bawa telur lagi jual kepada orang lain. Berarti kan dia modus. Tapi saya sama sekali tidak berpikiran dia modus. Intinya cuma satu. Mungkin dia dimanfaatkan oleh orang lain di situ. Saya juga tidak mau tahu. Yang penting, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya ya nggak gelo. Wah, kalau begitu ini enggak. Saya tetap memberi kepada simbah itu dengan niat untuk kebaikan. Mengenai diterima apa tidaknya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menghakimi. Wah, kalau kayak gitu kita nggak boleh. Enggak, saya tetap memberi saja, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak merasa keberatan dan saya merasa bahwa simbah itu harus dibantu. Sudah tua sekali, sudah sepuh. Jadi seperti itu. Jadi tetap kita harus berpikiran yang positif, kita tetap harus husnudzon. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi tetap dibeli, jangan ditawar. Beli, jangan ditawar. Gitu terus. Tipnya seperti itu. Lakukan seperti itu terus. Ya, jadi misalnya saya ke pasar gitu. Yang jual orang yang sudah tua, sudah ini berapa nih, Pak? Langsung dibeli. Kalau nggak harga pas ya harganya lebih. Minimal harganya pas, Pak. Jangan dikurang. Kemudian bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang selanjutnya, bagaimana kalau kita mau kasih sedekah atau hadiah tapi suami kurang setuju? Ya itu. Jadi kalau itu Anda uang sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau itu uang suami ya harus minta ridhonya suami. Banyak istri yang berbuat baik tapi tidak berbuat benar. Baik kepada saudaranya, baik kepada ini. Tapi benarnya gimana? Ridhonya Allah tergantung ridhonya suami. Karena kalau seorang istri itu bukan ridhonya orang tua. Tapi kalau suami ridhonya ibu. Jadi semua tergantung pada wanita. Iya, bukan pada pria ya, karena ibu di situ. Nah, kalau Anda kepada suami, mau nggak mau, suka nggak suka ya izin. Mendingan Anda dibenci oleh keluarga Anda tapi tidak dibenci oleh suami, daripada Anda dibenci, dikutuk oleh suami, dilaknat oleh malaikat. Jadi itu aja, jadi kepentingan utama suami. Tapi kalau memang suaminya pelit gimana? Ya Anda lakukan dengan cara yang benar, bukan membenarkan segala cara. Mungkin timingnya nggak tepat. Anda ngomong pada saat suami lagi marah. Anda ngomong pada saat suami lagi lelah. Jadi ambil timing yang tepat, insya Allah suami akan menerima. Itu ya, ini sekali lagi bukan kepentingan orang tua, bukan kepentingan. Saya juga sering ngomong, mendingan kamu dibenci saudara, tapi disayang suami. Syukur alhamdulillah disayang suami, disayangi sama keluarga. Gimana caranya supaya disayangi suami sama disayangi keluarga? Jangan suka membicarakan kejelekan suami di hadapan keluarga Anda. Bojoku pelit, jangan bilang gitu. Itu merendahkan suamimu dan merendahkan dirimu sendiri. Karena pakaian suami adalah pakaianmu, pakaianmu adalah pakaian suami. Jadi jaga itu. Kejelekan suami sekecil apapun ditutupi. Mau pelit mau apa itu suamimu, lindungi dia. Ada tetangga yang memfitnah, lindungi dia. Mungkin tetangga lebih benar, suami yang salah. Tetap lindungi suamimu. Jangan terus nanti baru menasihati dengan cara yang benar. Karena orang yang salah itu tidak mau disalahkan, apalagi merasa benar. Itu ya. Jadi harus hati-hati itu. Jangan terus sedekah itu baik ya. Yang baik dan yang benar gitu loh. Baik tapi pakai aturan, pakai dalil, pakai dasar hukum. Gitu ya. Jadi suami yang diutamakan dulu. Tapi kalau suaminya mengajak kedzaliman kepada itu ya jangan diturutin. Kamu nggak usah sedekah ke ini dulu. Oh ya, nggak apa-apa. Ikutin nanti pelan-pelan Anda sampaikan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu semua, sebentar. Karena ada beberapa yang masuk lagi. Saya mute dulu sebentar. Oke. Saya buka lagi yang bahasan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini mohon maaf tulisannya kurang begitu paham. Kenapa memakmurkan orang tua? Jadi dia mungkin merasa orang tua dimakmurkan, diberikan mungkin hadiah, mungkin sedekah. Terus kalau istri minta pakaian atau mungkin emas tiap bulan, apa itu berlebihan? Iya. Jadi begini, kalau Anda seorang suami itu kewajibannya harus
berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Suami itu sama, tapi bukan berarti harus dikotomi istri sama ibu lebih utama. Bukan begitu. Tetap ada batasan-batasannya. Dan saya yakin kalau Anda itu menikah dengan cara yang, karena peletakan batu pertama sudah merasa takut dengan istri, ya kesananya diobati tidak mudah. Tidak perlu ikut itu loh, istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah itu. Nggak usah ikut itu. Jadi yang diutamakan adalah ibu. Ini ada sebuah kisah, ada sebuah cerita ini cerita nyata ya, dari orang yang saya kenal, tapi saya nggak perlu menyebutkan orang. Satu ketika itu si istri sama suami ini kedatangan adiknya suami di situ. Adiknya suami di situ kan kadang-kadang ya gerecokin, ya kadang-kadang bikin apa ya makan dan sebagainya di situ, ikut kakaknya itu. Si istri merasa kayak ada saingan. Si istri merasa ini bukan ibunya loh, baru adiknya si laki-laki loh ini, bukan ibunya loh. Jadi masih bisa ditolerir. Suatu ketika terjadilah masalah yang cukup besar, si istri marah-marah, terus istri sampai minta apa kepada si suaminya itu, kamu mau pilih saya atau adik kamu? Suaminya dengan tegas mengatakan, saya milih istri saya, kalau kamu memang tidak itu, kamu keluar dari rumah saya. Suaminya begitu. Akhirnya istrinya bukannya durhaka, istrinya tambah taat kepada suami. Coba bayangkan kalau, ya sudah, ini Kak, adiknya disia-sia. Ingat orang yang teraniaya, doanya dikabulkan. Karena istri seperti ini kan nggak benar gitu loh. Nggak benar milih mana, kok suruh milih mana. Itu kan pilihannya nggak tepat. Sama seperti kamu mau milih mana, orang Islam yang tidak apa yang khianat, apa orang kafir yang amanah. Itu kan bukan pilihan. Itu ngawur itu. Itu nggak level gitu loh. Bukan levelnya gitu loh. Orang kafir yang amanah, orang Islam yang amanah, ya milih orang Islam amanah. Orang kafir khianat, orang Islam khianat, ya jangan dipilih dua-duanya. Gitu. Jadi dia milih adik saya, istrinya mau diusir itu. Akhirnya istrinya tobat. Istrinya merasa salah. Nah, bisa bayangkan kalau ibu Anda dikalahkan, dimenangkan istri Anda, selamanya Anda akan teraniaya, dan ingat, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Itu kata Bang Haji. Terlalu. Wah, apa? Walam istawab. Itu satu ya, jawabannya kira-kira. Silakan, dilanjut. Oke, baik, selanjutnya. Ini. Gimana cara agar kita bekerja secara kayaknya cerdas? Bagaimana supaya gimana caranya biar kita bekerja cerdas? Kayaknya gitu. Biar otaknya cerdas. Yang pertama, ya kita mau nggak mau, kata Imam Syafi'i, kalau kita otaknya bebal karena kita kebanyakan dosa, kurang dosa. Dosa itu menyebabkan kita jadi hafalannya susah, resah, gelisah. Itu dosa yang pertama. Yang kedua, biasakan untuk membaca Al-Quran. Membaca kitab-kitab yang positif, membaca buku-buku yang positif. Karena orang yang suka membaca Al-Quran itu akan dicerdaskan oleh Allah. Kemudian berikutnya ya, sering-seringlah menjaga silaturahim. Menjaga silaturahim itu juga mempermudah atau membuat kita cerdas, hindari iri, dengki, hasud, sama serakah. Itu iri, sombong, dengki, hasud, serakah itu sumber dari segala sumber, memperlambat proses kecerdasan. Jadi orang yang cerdas tidak mudah sakit hati. Itu orang yang cerdas. Karena cerdas kan ada cerdas secara otak, ada cerdas secara hati, ada cerdas juga secara natural, macam-macam kecerdasan. Itu ada 9. Sama cerdas akhlak. 2 itu yang paling. Emotional question, ya, kecerdasan emosi, seperti Rasulullah memberikan contoh, beliau kecerdasan emosinya luar biasa. Sama musuh pun nggak pernah mengecap Nabi negatif. Musuh pun nggak berani memberi Nabi titel Al-Kadzab, tetap Al-Amin. Itu musuh seperti itu. Dengan sahabat, nah Rasulullah tidak pernah merasa dirinya sebagai guru. Mereka adalah sahabat. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya, bagaimana menyambung silaturahmi kepada saudara yang karena ada gap, cara memulai silaturahmi gimana? Ya, memang tidak mudah itu. Kalau ada gap, itu biasanya tidak mudah. Cari momentum yang tepat. Misalnya dia punya acara hajatan apa,
dia ulang tahun atau bagaimana ya cari momentum lah, momentum yang tepat. Nah, hari raya Idul Fitri ini juga momentum yang tepat. Tidak harus berjabatan tangan, tapi tetap kita bersahabat, menambah persaudaraan. Jadi cari momentum yang tepat. Kapan itu waktunya? Terus juga seperti kemarin saya bilang pada saat saya membahas tentang 7 keajaiban silaturahim, waktunya yang menentukan mereka. Atau nanya kepada pasangannya, atau nanya kepada orang lain yang tahu, dia paling senang kalau ketemu jam berapa ya? Nah, itu ditanyakan tolong. Karena saya juga sama, saya kalau didatangin orang pada jam-jam, misalnya jam 1, jam 2 itu saya nggak nyaman. Tapi kalau dia datangnya jam 10 pagi, jam 9 pagi, jam 5 pagi saya nggak nyaman juga. Saya harus ada aktivitas. Jadi tanyakan kepada yang bersangkutan atau orang yang terdekat dari dia, baiknya saya ketemu kapan. Dan ingat, niat Anda itu baik. Niat baik belum tentu mendapatkan kebaikan, tapi Allah akan menilai itu kebaikan. Gitu ya. Jadi tetap niat. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan, saya sudah sedekah, tapi kehidupan saya nggak berubah. Kenapa? Ya karena Anda sedekahnya mungkin belum ikhlas. Dan ingat apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata dalam makalahnya, apabila saya berdoa dan doa saya dikabulkan oleh Allah, saya bersyukur karena ini keinginan saya. Namun ketika saya berdoa dan doa saya sampai hari ini belum dikabulkan, saya harus lebih bersyukur karena ini keinginan Allah. Rencana Allah pasti yang terbaik, rencana kita kadang-kadang yang terbalik. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Ustaz Judi. Silakan dilanjut. Baik, siap. Sebentar, saya mau tahu dulu. Karena ada beberapa yang baru masuk. Oke. Saya mau tahu dulu. Yang selanjutnya, saya Bu Tami, saya memang gak pintar tawar-menawar, tapi malah diprotes sama suami. Wong ibu-ibu kok gak bisa nawar? Ini pertanyaan Ustaz temannya. Sebentar. Gimana, yang selanjutnya. Ustaz, jelas. Saya memang gak pintar tawar-menawar, tapi malah diprotes sama suami. Ibu-ibu kok gak bisa nawar? Atau mungkin itu Ustaz teman aja ya? Oke. Iya, tapi gini aja. Enggak, kalau seperti itu, gini aja. Bilangin ke suami bahwa ada pada suami Anda bahwa menawar di sini untuk pedagang yang lemah, pedagang kecil, UMKM itu loh, kalau kita berhubungan UMKM yang kayak itu kita bantu dia. Jadi kalau yang berurusan yang besar, yang material ya tetap nawar. Gitu. Dikasih ke suami itu. Kebetulan ini ada materi bagus, 7 sikap mempercepat datangnya rezeki, dan biasanya istri paling senang itu yang nomor 5, istri. Karena yang nomor 5 itu tidak pelit kepada anak dan pasangannya. Itu istri paling senang itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya mengumrohkan orang tua walaupun saya sendiri belum berangkat. Tapi pulang dari sana ibu saya kecewa karena dia bilang belum siap, sudah saya daftarkan. Sebenarnya jatah umroh itu bonus saya dari kantor. Bagaimana cara mensikapinya? Nah ini, jadi kadang-kadang ya tadi saya bilang berbuat baik belum tentu diterima dengan baik. Berarti berbuat baik harus pakai cara, pakai strategi. Contoh, Anda nolong orang, tapi orang itu tidak mau ditolong. Itu malah Anda kehabisan uang, nggak dapat pahala, karena Anda juga habis itu marah-marah juga. Tetap, kalau menurut saya, sebelum Anda memberangkatkan umroh, Anda tanyakan dulu ke ibu. Ibu sudah siap, ini kebetulan ada uang. Ya memang Anda niatnya bagus, niatnya tulus. Ya, tapi usahanya kan kadang-kadang tidak mulus. Kenapa? Karena yang bersangkutan kadang-kadang tidak berkenan. Maka dari itu, kalau kita memberi sesuatu kepada orang, apa yang disukai orang itu, bukan apa yang disukai kita. Kita suka, misalnya pohon salak, kita senang buah salak misalnya. Setiap kali datang buah salak terus. Kenapa? Itu sangat enak. Itu kan menurut kalian, menurut Anda. Orang itu nggak suka. Kalau kita kunjungi, dia mungkin lebih senang. Kalau untuk buah-buahan ya, kalau kita memberi kepada orang sakit ya, yang paling netral itu adalah buah apel. Buah apel itu untuk orang sakit apa aja boleh. Tapi kalau jeruk, nggak semua. Misalnya seperti itu. Itu netral itu buah apel itu. Nah, tapi kalau Anda memberi sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu belum berkenan, apalagi kayak umroh itu kan biayanya tidak ringan. Ibu marah. Kenapa? Karena ya mungkin belum siap atau mungkin ibu lebih senang Anda umroh dulu. Nah, itu maka perlu adanya silaturahim yang ini kelihatannya silaturahimnya kurang erat. Perlu dieratkan lagi silaturahim. Komunikasi. Karena komunikasi itu adalah syarat untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Komunikasi itu menentukan. Jadi orang kalau komunikasinya jelek, masalahnya pasti banyak. Orang dengan diri sendiri saja dia tidak bisa berdamai. Bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan pasangannya, bagaimana dengan temannya. Jadi kita harus bisa berdamai dengan diri, kita bisa berdamai dengan istri, kita bisa berdamai dengan anak, kita bisa berdamai dengan orang tua. Jadi sekali lagi, kebaikan Anda insya Allah dinilai baik. Cuma ya itu tadi, Anda tidak boleh marah pada saat orang tua marah. Anda anggap saja
inilah cara. Sama, saya waktu kecil sering heran sama orang tua saya. Kenapa orang tua tidak pernah memberi apresiasi? Saya dulu bertanya-tanya, tapi setelah saya dewasa, setelah saya ngerti agama, setelah saya paham ngaji, saya paham, ternyata orang tua itu ingin kalau kamu memberi sesuatu, ya nggak usah pakai imbalan gitu. Oh, jadi sekarang saya paham. Nah, jadi pendidikan orang tua itu yang terbaik. Jadi dia memberikan contoh kepada kita untuk tidak pamrih. Intinya cuma itu. Cuma caranya mungkin nggak pas itu loh. Kita juga jangan menggunakan cara orang tua kita. Kita harus menggunakan cara yang sekarang sesuai dengan sebuah makalah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau sekarang kan zamannya zaman apa namanya gadget ya, generasi genset ya, genset generasi seperti itu kita nggak bisa anak kita larang tidak boleh main HP, nggak bisa, tapi dengan cara yang berbeda. Wallah alam bisawab. Semoga bermanfaat. Baik Pak Hasan, karena ini waktu kita tinggal 5 menit, berkenan sebagai penutup mungkin kasih kesimpulan, ada statement. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung japri ke Pak Hasan dengan nanti melihatkan buku 7 keajaiban silaturahmi. Monggo Pak Hasan diringkas kesimpulannya 2 menitan kurang lebih, silakan. Ya baik, jadi sikap itu ada untuk mempercepat datangnya rezeki. Saya ulangi lagi aja, 7 sikap itu yang pertama, tadi ada yang minta juga, mempromosikan orang lain, terutama guru, kerabat, keluarga, sahabat, tetangga, ya, dan melariskan dagangan mereka. Yang kedua, jangan pernah menawar, terutama kepada pedagang kecil. Yang ketiga, jangan pernah minta gratisan, ya, jangan pernah minta. Kalau diberi terima, tapi kalau minta jangan. Yang keempat, memberi kepada orang yang menyebalkan, orang yang kadang-kadang tidak kita sukai, ya, dan terutama itu family ya. Kerabat terdekat terutama, ya juga teman juga bisa. Yang kelima, tidak pelit kepada anak dan pasangan. Yang keenam, tidak mengambil jatah subsidi pemerintah. Dan yang terakhir, memakmurkan orang tua. Jadi sikap-sikap itu sikap yang terpuji. Sebetulnya yang lain banyak sekali, cuma saya rangkum, saya ringkes dari teman saya Mas Arif Eda, dan saya ambil saripatinya saja. Jadi intinya itu, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, itulah kelemahan saya. Kalau ada kebenaran, saya mata kebenaran datangnya dari Allah. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih Pak Hasan. Sebelum kita tutup, kita doakan terlebih dahulu Pak Hasan. Semoga beliau diberikan umur yang panjang dan berkah, lancar rezekinya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum terjawab tidak apa-apa, nanti bisa japri saya untuk bisa komunikasi dan Pak Hasan, nanti tunjukkan buku 7 keajaiban silaturahminya. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.